artinya bertambah luas ilmunya dan seterusnya. Itulah pentingnya kita bersyukur. Kebalikannya, lawan kata syukur adalah kufur. Dan setiap kekufuran akan mengantarkan kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian kufur, kufur artinya di sini makna kafaroh sataroh, menutup. Dia mengingkari nikmat Allah. Dia tidak mau mengagungkan Allah. Dia tidak mau ikut Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Malah dia membalas semua kebaikan Allah dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Kata azab di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan para pendosa, para pelaku kezaliman, kecuali Allah akan memberikan balasannya. Bahwa Allah Maha Adil dan akan tiba saatnya Allah akan membalas untuk mereka. Jika mereka dibuat sengsara di dunia, maka itu namanya DP azab. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, Allah azab mereka di dunia. Dan Allah rekam dalam Al-Quran sebagai DP azabnya. Tetapi ketika sampai di akhirat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Inna azabi la syadid. Azab Allah tak terhingga pedihnya. Maka jangan coba-coba ditukar dengan kesenangan dunia yang sesaat. Maka syukur artinya kita bersungguh-sungguh mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaatinya dengan sebenar-benarnya. Membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata salawat terkandung makna doa. Karena itu para ulama ketika menjelaskan tentang makna bahasa dari kata salat, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat dari segi bahasa adalah doa. Maka kata salawat artinya kita berdoa. Kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mengapa kita wajib membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena yang untung kita. Jadi kita membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keuntungannya untuk kita. Karena Nabi berjanji, man shalla alayya salatan shallaitu alaihi asyra. Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, aku akan mendoakan untuknya 10 kali. Jadi doa Rasulullah SAW ini bisa kita dapat setiap saat dengan cara kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan balasan Nabi 10 kali doa. Banyak orang datang ke Ustadz, ke Kiai, doakan aku Pak Ustadz, doakan aku Pak Kiai. Ini langsung didoakan oleh Rasulullah SAW. Caranya gimana? Membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Saking pentingnya salawat ini, sebuah hajat yang dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat, dijamin diterima. Jadi ada hajat yang tidak akan tertolak, yaitu hajat yang diungkapkan oleh seorang hamba dan dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Mengapa? Karena Allah sendiri juga membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Allah perintahkan kita salat.
Allah nggak ikut sholat. Allah perintahkan kita haji, Allah nggak ikut haji. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak ikut puasa. Tapi Allah perintahkan kita sholawat, Allah ikut membaca sholawat. Pentingnya sholawat, betapa agungnya umat yang selalu memuliakan Rasulnya dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di hari Jumat seperti ini. Inilah hari di mana di antara sunnah di hari Jumat, selain kita memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, jadi bukan hari jalan-jalan, tapi hari memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita membaca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib hanya ingin berpesan satu hal, yaitu takwa. Takwa dari kata waqayaqi, ittaqayattaqi, masih satu akar kata. Waqayaqi artinya mencegah, ittaqayattaqi artinya melindungi. Jadi takwa ini satu kata, tetapi mengandung semua isi Al-Quran. Jadi seandainya Al-Quran diringkas menjadi satu kata, maka hanya akan menjadi takwa. Termasuk juga semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ringkas menjadi satu kata itu adalah takwa. Bahwa pesan Allah dalam Al-Quran tidak lagi kecuali hanya mengajak hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua pesan-pesannya itu intinya yang satu, yaitu mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya, mukanya merah. Lalu kemudian para sahabat banyak yang merasa terharu karena jangan-jangan Nabi ini menyampaikan pesan terakhir. Pesan Nabi hanya satu, yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak untuk bertakwa hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Juga Allah mengajak semua manusia agar bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Secara khusus Allah mengajak hamba-hambanya yang sudah beriman agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Mengapa? Kalau ajakan itu untuk umum semua manusia, maka makna takwa itu adalah ajakan agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka segera kembali kepada Allah. Mengapa? Karena hidup manusia tanpa iman, dia akan sia-sia. Dia capek-capek hidup hanya untuk menjadi bahan bakar neraka. Tetapi kalau ajakan Allah untuk orang-orang yang sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka ini artinya apa? Bahwa tidak semua orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah mereka bertakwa. Mengapa? Buktinya banyak orang beriman kepada Allah, tapi dia masih korupsi, berzina, maksiat, sibuk dengan dosa-dosa, zalim, membunuh, malah beriman. Karenanya kata Allah, wahai yang sudah beriman, wahai yang sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Naiklah tingkat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya setelah dia beriman, dia tidak melakukan dosa lagi. Dia tidak berbuat zalim lagi, dia tidak berani korupsi lagi, dia tidak berani menipu lagi, dia tidak berani berbohong lagi. Kenapa? Karena hanya dengan bertakwa seorang hamba akan berkualitas imannya. Inilah makna mengapa Allah ajak orang beriman agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Lalu setelah Allah ajak mereka bertakwa,
Kata Allah, kalau takwa ini bukan pencitraan. Nggak boleh seorang mengaku bertakwa hanya di masjid saja. Takwa ini bukan urusan tempat. Selama di masjid bertakwa, di kantor korupsi. Tidak. Takwa ini harus universal, di semua tempat, berlaku umum, di semua waktu. Bukan hanya di Ramadan saja. Banyak orang di Ramadan, Masya Allah, soleh banget. Begitu selesai Ramadan, maksiat lagi. Nah, bukan begitu cara bertakwa, kata Allah. Di Mekah, luar biasa, gak pernah terlambat. Salat berjemaah di masjid, menunggu sholat di masjid, luar biasa. Masjidil Haram, di Madinah, Masjid Nabawi, penuh sebelum azan, luar biasa. Begitu pulang, korupsi lagi, maksiat lagi. Kata Allah, bukan begitu cara bertakwa. Makanya Allah berfirman, haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Nah, di sini makna mengapa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang jujur, takwa yang lengkap, bukan takwa sepenggal-sepenggal, bukan takwa di tempat tertentu, bukan takwa waktu tertentu, tapi haqqa tuqatih. Bertakwa di rumah tangga, maka dia memuliakan istrinya, menjaga anaknya, mendidik anaknya. Bertakwa di kantor, maka dia jujur, tidak berbuat zalim, tidak menipu. Bertakwa di pasar, dia tidak menipu. Begitulah makna haqqa tuqatih. Ketika seorang hamba dia memaknai takwa ini secara komprehensif dalam hidupnya, dan dia benar-benar mencerminkan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah dalam semua lini hidupnya, di kantor, di rumah, di masjid, di semua tempat, di semua posisi sosial dia, entah sebagai pejabat atau sebagai pengusaha dan sebagainya, dia bertakwa kepada Allah. Maka kalau dia berhasil untuk itu, kalau dia meninggal, maka dia benar-benar mencapai level meninggalnya seorang muslim sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan bahwa kematian seorang hamba ketika sudah mencerminkan ketakwaan yang hakiki secara sempurna, maka disitulah dia mencapai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika dia meninggal dengan berislam secara sejati. Nah, dari sini kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang Al-Qur'an, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, kata Allah. Tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Mengapa Allah berfirman hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa? Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang beriman? Kenapa? Karena hanya mereka yang punya kualitas takwa secara hakiki, mereka itulah yang siap ikut Al-Quran secara utuh. Jika tidak, maka dia hanya sebatas mengaku beriman pada Quran, tapi ajaran Quran ditinggalkan. Al-Quran mengharamkan riba, dia makan riba. Al-Quran mengharamkan zina, dia berzina. Al-Quran mengharamkan mencuri, dia korupsi, dan seterusnya. Begitulah hakikat makna ini, hudan lil muttaqin, hanya mereka yang punya kualitas takwa yang akan berhasil ikut Al-Quran secara utuh. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di sini Allah berfirman,
Wahai yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan circle orang-orang yang jujur beriman. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bahwa seseorang tergantung circle-nya. Ketika circle-nya buruk, dia ikut buruk. Ketika circle-nya koruptor, dia ikut korupsi. Circle-nya penipu, dia ikut penipu. Circle-nya pembohong, dia ikut berbohong. Kata Allah, cara bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin, bergabunglah dengan circle-circle orang-orang yang jujur, orang yang baik, orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin amin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.